Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muallimina wal muta'allim. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini mari kita kaji Fadli Lailati Nisfi Sya'ban, keistimewaan, keutamaan malam setengah dari bulan Sya'ban. Dalam beramal sebaiknya dan seharusnya kita mengetahui landasan atau dalil sebagai pedoman untuk mengerjakan suatu amalan agar mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesempatan ini kita kaji bersama-sama keistimewaan, keutamaan dari malam nisfu Sya'ban. Supaya lebih jelas, mari kita ikuti penjelasan dari referensi seorang ulama besar yang dikenal dan tersohor dengan nama julukan Imam Al-Ghazali. Dalam sebuah kitabnya, yaitu Mukasyafatul Qulub. Sekali lagi, dalam kitab Mukasyafatul Qulub, ringkasan dari kitab Mukasyafatul Kubra di bab Fi Fadli Sya'ban al-Mubarak, dalam bab keistimewaan atau keutamaan bulan Sya'ban yang penuh barokah. Di sana disitir sebuah hadis yang berbunyi rawa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza dakhala sya'banu fatahhiru anfusakum wa ahsinu niyatakum fihi. Ketika bulan Sya'ban tiba, ketika bulan Sya'ban masuk, fatahhiru anfusakum, maka bersihkan, sucikan hati kalian. Wa ahsinu niyatakum fihi, dan baguskan, perbaiki niat-niat kalian pada bulan Sya'ban itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa kana aksaru siyamihi fi Sya'bana. Nyai Aisyah berkata bahwa ketika bulan Sya'ban, Rasulullah, atau bahasa nyantainya suamiku, jarang sekali kelihatan tidak berpuasa. Artinya bisa dijelaskan bahwa Rasulullah itu kalau sudah bulan Sya'ban, beliau puasa sunnahnya sangat banyak. Sehingga Nyai Aisyah mengatakan seolah-olah tidak aku jumpai dalam hari-harinya Rasulullah atau suamiku itu tidak berpuasa sunnah, karena saking banyaknya beliau berpuasa. Wafin Nasai, Imam Nasai min hadisi Usamah radhiyallahu an, dari sahabat Usamah radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah, Usamah bertanya pada Rasulullah,
Ya Rasulullah, lam aroka tasumu min syahrin minasyuhur ma tasumu min sya'bana. Bahasa yang paling mudah, Usama bertanya pada Rasulullah, "Hai Rasulullah, kok aku hampir tidak pernah melihat Anda tidak berpuasa sunnah pada bulan Sya'ban ini?" Qala dzaka syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal li rabbil alamin fa uhibbu ayyarfa'a amali wa ana shaimun. Dengan nyantai beliau menjawab bahwa ketahuilah bahwa pada bulan Sya'ban itu adalah bulan yang kebanyakan manusia, santri-santriku, umat-umatku melupakan bulan ini yang antara Rajab dan Ramadan. Padahal di bulan inilah amal-amal, perbuatan-perbuatan manusia itu dilaporkan ke Tuhan seru sekalian alam, Allahu Rabbi. Dan aku, kata Rasulullah, suka ketika amal-amalku ini dilaporkan kepada Allah. Wa ana shaim, aku dalam keadaan berpuasa sunnah. Ini yang patut kita teladani dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu berhubungan dengan istimewanya bulan Sya'ban ini, dari ulama-ulama besar disampaikan bahwa innalil malaikati fis sama lailatai idin kama annalil muslimina fil ard yaumai idin. Fa'idul malaikati lailatul bara'ah wa hiya lailatun nisfi min sya'bana wa lailatul qadri wa indal mu'minin yaumul fitri wa yaumul adha. Falidzalika sumiyat lailatun nisfi sya'ban lailatu aidil malaikah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para malaikat itu memiliki 2 hari raya dalam setahun, seperti para manusia di bumi ini memiliki 2 hari raya. 2 hari raya yang dimiliki oleh para malaikat itu, satu yaitu Lailatul Bara'ah yang bertepatan pada pertengahan dari bulan Sya'ban yang kita kenal dengan Lailatul Nisfi Sya'ban. Di Lailatul Nisfi Sya'ban ini adalah satu dari 2 hari raya yang dimiliki oleh para malaikat. Yang kedua, Lailatul Qadar. Hari raya yang dimiliki oleh para malaikat itu adalah malam Al-Qadar. Yang tentu Al-Qadar ini berada di bulan Ramadan. Karena di malam Nisfi Sya'ban ini bisa bermanfaat, bisa membuat dosa-dosa orang selama 1 tahun itu akan dihapus oleh Allah, maka dikenal dengan istilah Lailatul Bara'ah, malam peleburan dosa. Di siapa saja yang menghidup-hidupkan malam Nisfi Sya'ban, insya Allah dosa-dosa yang dilakukannya dalam 1 tahun akan dimaafkan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu sama Lailatul Takfir aidon bidzalika wa Lailatul Hayat. Malam pertengahan Sya'ban ini juga dikenal dengan Lailatul Takfir, malam peleburan.
seperti yang saya sampaikan tadi, malam itu adalah malam di mana kalau ada orang-orang yang mau menghidup-hidupkan dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, maka dosa-dosanya selama 1 tahun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzakara Subki fi tafsiri annaha tukaffiru dzunubas sana wa lailatul jumu'ati tukaffiru dzunubal usbu' wa lailatul qadari tukaffiru dzunubal umri. Imam Subki, ulama besar, dalam tafsirnya menjelaskan bahwa malam nisfu Sya'ban bisa menghapus, bisa melebur dosa-dosa selama 1 tahun. Malam Jum'ah bisa menghapuskan dosa-dosa dalam 1 minggu. Sedangkan malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar akan menghapus dosa-dosa selama 1 umur orang itu hidup di dunia. Lalu mengapa Lailatul Nisfi Sya'ban dikenal juga dengan Lailatul Hayah? 5 rawal Mundiri, karena ada riwayat dari Imam Mundir marfu'an dalam hadis marfu', man ahya lailatayil idi wa lailatun nisfi sya'bana lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Siapa saja yang menghidup-hidupkan 2 malam hari raya, wa lailatun nisfi sya'ban, dan malam nisfu sya'ban, lam yamut qalbuhu, maka hati orang itu tadi tidak akan pernah dibuat mati oleh Allah. Di mana di tengah-tengah yauma tamutul qulub, banyak hati-hati yang dimiliki oleh manusia yang dibuat mati oleh Allah. Dalam artian mati, hati ini tidak mampu untuk bergerak, tidak mampu untuk mendorong kita menjadi orang-orang baik. Padahal kebaikan ada di mana-mana, tapi tidak mampu membuat setrum hatinya. Inilah yang dikatakan hati mati. Kita tidak akan dibuat oleh Allah semacam itu kalau kita mau menghidup-hidupkan, terutama di 2 hari raya dan juga di malam nisfu Sya'ban. Nama-nama atau penyebutan-penyebutan Lailatul Nisfi Sya'ban ini masih banyak. Lalu di masyarakat, di lingkungan kita, oleh para kiai dituntun dengan membaca atau mengamalkan surat Yasin. Mengapa para kiai, para ustadz menuntun dan memberikan contoh di malam itu mengamalkan surat Yasin? Bahkan membaca Yasinnya diajarkan dibaca 3 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah wa hadakum ila mardhatih. Di dalam tafsir Shawi, sebuah tafsir yang menafsiri kitab Al-Jalalain, dalam surat Yasin, Imam Shawi menyampaikan keterangan-keterangan yang banyak secara rinci. Di surat Yasin itu beliau menyampaikan di antaranya adalah hadis-hadis yang berisi keistimewaan-keistimewaan daripada surat Yasin ini. Di antaranya disampaikan oleh beliau dalam kitab tafsir As-Shawi itu, wa minha inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani yasin wa man qara'a yasin kataballahu lahu biha qira'atal qur'ani asyra marrat. Bahasa kita,
Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya setiap apa saja memiliki inti, memiliki bagian terpenting, bagian terpokok. Al-Quran wa qalbul Qur'ani Yasin, inti pokok hal yang terpenting dalam Al-Quran 114 surat yang ada. Rasulullah menyampaikan inti Al-Quran itu adalah di surat Yasin. Maka siapa yang mau membaca surat Yasin, kataballahu lahu biha qira'atal Qur'an asyra marratin. Nilai pahalanya oleh Allah dicatat, oleh Allah akan diberi pahala sebanyak orang membaca Al-Quran 10 kali. 1 kali membaca surat Yasin, nilainya Masya Allah asyra marrat, sama dengan orang membaca 10 kali membaca Al-Quran. Kalau di Lailatul Nisfi Sya'ban kita biasanya membaca 3 kali, silakan hitung sendiri. Nilainya 3 kali membaca, dikalikan 3 kali 10 membaca Al-Quran. Luar biasa istimewanya dari surat Yasin ini. Dalam hadisnya juga, dalam kitab Sawi ini juga disitir sebuah hadis lagi yang menjelaskan keistimewaan dari surat Yasin ini, yaitu inna fil Qur'ani la suratan tashfa'u li qari'iha wa taghfiru li mustami'iha ala wahya suratu Yasin tud'a fit Tauratil mu'immah. Qila ya Rasulullah wa mal mu'immah? Qala ta'ummu sahibuha bi khairid dunya wa tadfa'u anhu ahwalal akhirah. Ketahuilah bahwa di dalam Al-Quran itu ada 1 surat yang bisa berfungsi memberikan pertolongan, memberikan syafaat, menolong pada pembacanya. Bisa membuat Allah mengampuni dosa-dosa mustamiknya, pendengarnya. Orang yang mendengar saja dosa-dosanya akan diampuni, apalagi yang membaca. Kaum muslimin rahimakumullah, 1 surat itu apa? Ala wahya suratu Yasin. Oleh Rasulullah dikatakan 1 surat yang punya fungsi seperti tadi adalah surat Yasin. Tud'a fit Taurat al-Mu'immah. Di dalam kitab Taurat, surat Yasin ini dikenal dengan surat al-Mu'immah. Ketika diberi penjelasan semacam ini, para sahabat bertanya karena tidak paham dengan kata-kata al-Mu'immah. Qila ya Rasulullah, wa mal mu'immah? Apa yang dinamakan dengan suratul Mu'immah? Qala ta'ummu sahibaha bi khairid dunya wa tadfa'u anhu ahwalal akhirah. Yang dinamakan dengan suratul Mu'immah adalah surat yang membuat pengamalnya, yang membuat orang yang membaca secara istiqomah akan mendapatkan limpahan kebaikan dunia secara luas, secara mudah, tidak sulit. Rasulullah menggambarkan bahasanya dengan keamberan, kebaikan-kebaikan yang begitu banyak akhirnya melimpah
Sehingga orang yang beristiqomah membaca suratul mu'immah atau surat Yasin ini akan dipenuhi kehidupan-kehidupan ke dunia yang baik, dan urusan-urusan akhirat nanti dia akan mendapatkan perlindungan yang penuh. Barokah dari istiqomah membaca, mengamalkan surat Yasin ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu tinggi dan istimewanya surat Yasin ini. Di dalam kitab tafsir Ar-Sawi tadi juga disampaikan bahwa siapa saja ketika dakhalal makbaroh, masuk di wilayah makbaroh, kuburan, faqara'a surat Yasin, dia membaca surat Yasin untuk ditujukan pada ahli kuburnya, maka khaffafal adzaba an ahliha dzalikal yaum wa kana lahu bi'adati man fiha hasanatin. Siksa yang ditimpakan pada ahli kubur yang dikirimi surat Yasin tadi akan diringankan oleh Allah sepanjang hari itu. Dan orang yang membaca surat Yasin tadi mendapatkan limpahan pahala, limpahan kebaikan sebanyak hitungan orang-orang yang pernah dikubur di makbaroh itu. Inilah salah satu di antara hadis-hadis yang menjelaskan keistimewaan dari surat Yasin, sehingga para ulama salaf menuntun, membimbing kita khususnya pada malam nisfu Sya'ban, diajak bersama-sama untuk mengamalkan surat Yasin, karena di antara hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sudah sangat jelas dan gamblang. Mudah-mudahan kita yang masuk bagian dari orang-orang yang menerima keterangan ini, khususnya pada Lailatul Nisfi Sya'ban, kita bisa ada di tengah-tengah masyarakat yang mengamalkannya pada malam itu. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan dari Allah, menjadi orang-orang yang masih mau mengamalkan amal-amalan yang dituntunkan oleh ulama-ulama kita, berguru pada para sahabat, berguru pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan keterangan singkat ini bermanfaat. Semoga kita mendapatkan limpahan manfaat dan barokah yang sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya sampaikan akhir wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.